Terima kasih tadi siapa? Bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek sampai sekarang. Presiden pun sering diejek, nggak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik, kita kerja keras. Semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi siapa? Bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek sampai sekarang. Presiden pun sering diejek, nggak apa-apa. Yang penting hatimu teguh. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Anda menyaksikan breaking news pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan, Bali. Setibanya di SRMP 17 Tabanan, Presiden Prabowo Subianto langsung disambut oleh para siswa di sana. Prabowo juga bersalaman dengan sejumlah pengelola sekolah dan juga pejabat daerah di Bali. Prabowo juga didampingi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Good afternoon to our school, Mr. President Prabowo Subianto. We are incredibly happy to have you here with us. We wish you continuous good health as you lead Indonesia to greatness. Next, we respectfully request the Minister of Social Affairs to take over and lead the program. Saifullah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Presiden, mohon izin untuk melaporkan beberapa hal. Yang pertama, kami berterima kasih hari ini Bapak bisa meluangkan waktu di tengah-tengah sekolah rakyat. Hari ini sedang open house Pak, membuka kesempatan kepada calon siswa dan juga orang tuanya untuk bisa melihat dari dekat proses pembelajaran sekolah rakyat. Ini berlangsung seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini berada di Tabanan, Provinsi Bali. Yang hadir di sini di ruangan ini, Bapak Presiden, ini adalah calon siswa sekolah rakyat beserta orang tuanya. Mereka dijangkau sebagaimana arahan Bapak Presiden. Jadi tidak membuka pendaftaran sekolah rakyat, tetapi menjangkau mereka-mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa di sekolah rakyat. Ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden. Yang bisa sekolah di sini itu yang berada di DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jika tidak ada di sana, maka akan dilakukan pemutakhiran, dilakukan ground check, di mana di sini dilarang sesuai arahan Bapak Presiden untuk suap menyuap, tidak boleh ada membayar, tidak boleh ada titipan dari siapapun. Ini sudah kami sampaikan kepada para pendamping Pemda yang turut terlibat dalam penjangkauan siswa sekolah rakyat. Tahun 2025-2026 ada lebih dari 15.000 siswa sekolah rakyat existing, dan pada tahun 2006-2007 ini ada alokasi lebih dari 32.000 siswa sekolah rakyat. Tambahan, berarti secara keseluruhan nanti 45.000 lebih tahun ini. Tahun depan 2007-2008 lebih dari 100.000. Insya Allah ini sesuai dengan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat yang akan kami laporkan sedikit ini Bapak Presiden, mohon waktu. Jadi ini adalah arahan Bapak Presiden, kami laksanakan. Apa yang kita temukan dalam penjangkauan ini itu adalah ada beberapa siswa yang tidak pernah sekolah, belum pernah sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah. Salah satu contohnya ini Al-Jabar ini luar biasa Presiden. Ketika ada Pak Seskap Teddy, waktu itu tiba-tiba dia angkat tangan dan dia menyampaikan, nama saya Al-Jabar, usia 15 tahun, tinggal di Duren Sawit, tapi saya belum pernah sekolah. Ini adalah hasil penjangkauan sesuai arahan Presiden, dan kami menemukan apa yang selama ini disebut oleh Bapak Presiden bagian dari the invisible people. Banyak sekali yang seperti ini, belum pernah sekolah, tidak pernah sekolah. Ini sekedar contoh, tapi di sini juga ada bapak-bapak putra-putrinya ini yang putus sekolah, yang dengan sekolah rakyat diharapkan nanti bisa sekolah kembali. Lanjut, sudah 166 sudah pernah kami laporkan. Salah satunya adalah berada di sentra milik Kementerian Sosial di Kabupaten Tabanan ini. Namanya SRMP 17 Tabanan. Di sini ada 3 rombel ya, SMP. Kemudian ada 74 peserta didik, sudah lebih dari 10 bulan di sini, hampir 11 bulan mereka dididik di sini. Sudah ada perkembangan luar biasa, lebih disiplin, punya karakter, tertib, dan orang tuanya semuanya merasa bangga dan mereka ingin mereka bisa meneruskan pendidikannya. Ini adalah fasilitas yang ada di sekolah rakyat pada umumnya, termasuk di sini ada asrama, ruang kelas, ruang makan, aula, laboratorium, perpustakaan, pembelajarannya dengan laptop, smartboard, yang semuanya ini adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden.
Yang tidak boleh terjadi di sekolah rakyat adalah perundungan atau bullying, kekerasan fisik dan seksual, dan yang terakhir adalah intoleransi. Ini adalah dilarang keras, pelakunya akan kita tindak tegas, dan pada saat itu pula akan kita berhentikan. Jadi ini beberapa kegiatan di SRMP 17 Tabanan, Pak Presiden. Ada ekstrakurikulernya dengan berbagai kegiatan termasuk outing kelas. Lanjut. Pak Presiden yang kami hormati, ini bagian terakhir. Sesuai dengan arahan Pak Presiden, hari ini sedang berlangsung pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Karena yang 166 titik itu adalah sekolah rakyat rintisan. Nah sekarang sesuai arahan Bapak Presiden dibangun gedung permanen sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Untuk tahap ini ada 93 yang sedang sekarang berproses. Salah satunya adalah di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, di mana nanti diharapkan kalau udah selesai, yang ada di sini akan pindah ke gedung permanen itu. Nah di gedung baru nanti kita akan mengalokasikan 270 siswa, dan sekarang sudah lebih dari 400 peserta yang terjangkau. Untuk SMP dan SMA sudah melebihi kapasitas, melebihi alokasi, sementara yang SD masih sedang dalam berproses. Ini proses pembangunannya oleh PU, Pak Presiden, sudah mencapai hampir 80%. Ini sedikit laporan kepada Pak Presiden, mudah-mudahan kami bisa terus secara konsisten menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Ini di 93 titik Pak Presiden. Sebentar lagi untuk mengakhiri laporan saya, izin untuk menayangkan satu video ilustrasi pembangunan sekolah rakyat yang sudah hampir selesai di Kabupaten Sampang. Tahun depan direncanakan tambah lagi lebih 100, dan dengan begitu maka tahun depan kita bisa menerima lebih dari 90.000 siswa secara keseluruhan. Ini kapasitasnya adalah 1.000 siswa SD, SMP, SMA, ditambahi dengan asrama guru, fasilitas-fasilitas lain termasuk perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, dan juga fasilitas ekstrakurikuler yang lain. Demikian laporan kami Bapak Presiden. Selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Presiden, dan sekaligus kami bersama teman-teman ingin sekuat tenaga Pak Presiden. Ini tidak mudah, tapi ini ingin sekuat tenaga bisa mewujudkan cita-cita Bapak Presiden dalam rangka mengeksekusi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, fakir, miskin, dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Demikian laporan kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan ini video yang akan kami putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.